Udah hampir jadi, ini udah tinggal dibumbuin aja dikit dengan beberapa Jadi kalau gini, rumus. kita itu harus tahu juga urut-urutannya kalau salah tuh harus gimana itu ya? Kalau salah baik dari awal lagi iya? atau kita langsung pakai rumus cadangan. Dan itu ada semua ya? Diajarin semuanya. Diajarin semua, tepuk tangan. Siap, kuman-kuman jadi hari ini datang lagi seniman ini, ya kan? Seniman ini gue kenalnya juga dari Instagram ya Mas ya? Betul, Instagram. Ya kan? Jadi ini juga menginspirasi saya juga nih. Jadi saya kepingin mengulik-ulik lah. Siapa tahu bisa bermanfaat buat kuman-kuman bahwa seorang seniman itu ternyata hebat sekali. Amin. Tapi kalau di Indonesia masih kurang. Justru kita harus meningkatkan penghargaan kita karena para seniman, Mas. Betul, banyak banget seniman. Perkenalkan dong Mas, namanya saya taunya Rubik's On Demand. Betul, itu nama akun Instagramnya @rubiksondemand. Kenapa kok namanya Rubik On Demand? On demand. On demand itu tergantung permintaan. Bahasa Inggris. Cuman di Indonesia nya Rubik's On Demand biar bacanya lebih nama gampang. saya dulu Michael. Di Indonesia kan Basuki. Oke, Mas Reza, panggilannya nama lengkap siapa, lahir di mana sih? Oke, nama lengkap saya itu Raden Reza Darmawan, nama asli tuh. Ya. Tetapi kalau masuk di dunia seni, nama saya jadi Rezalus. Rezalus, kenapa kok Rezalus? Rezalus itu dulu sempat dikasih nama sama satu orang. Jadi Rezalus itu artinya seorang penyihir dari Mesir waktu itu. Karena kan saya sebelum jadi seniman Rubik, saya itu seorang magician. Magician? Ya, jadi kayak Om Deddy, kayak iya, kira-kira seperti itu. Gitu ya? Pada saat itu. Jadi akhirnya nama Rezalus itu dipakai ketika sudah menjadi seniman Rubik dan tidak main sulap lagi. Paham lah ya. Gitu. Jadi itu. Raden berarti Solo atau Jogja? Saya dari Sunda, Garut. Garut ya? Berarti keturunan bangsawan juga ya? Menurut beliau kakek ya? Iya. Menurut kakek ya? Karena ada Raden-Radennya tuh saya ngeri, men. Dengan Raden Mas Basuki Surojo. Gitu kan? Ya kan? Oke. Ya. Mas, memang dari kecil itu cita-citanya jadi seniman atau apa jiwanya memang muncul mulai kapan itu? Kalau untuk jadi seniman sebenarnya dari kecil itu cita-cita arsitek. Arsitek itu kan gambar kan? Oh ya, berarti memang dari kecil lah ya. Tapi dari kecil itu kan cita-cita anak kecil cuma dua yang selalu disebut. Dokter, pilot. Kalau dulu saya dokter sama arsitek. Oh iya ya. Zaman saya. Zaman ya. Ya. Oke. Jadi saya pilih arsitek. Jadi umur berapa kalau gitu? Sekarang umur 33. Oh, masih muda juga ya. Jadi arsitek atau dokter waktu itu. Saya pilih arsitek. Karena saya suka gambar. Ya. Basic gitu. Terus lanjut lagi. Sekolah, kuliah di mana? Kalau aku nggak kuliah, karena dari SMA itu pilihannya cuma dua. Mau lanjutin kuliah tapi nggak bisa menafkahi keluarga, atau saya tetap kerja, menafkahi keluarga, dan mengorbankan kuliah. Akhirnya saya nggak kuliah. Nggak kuliah? Karena waktu itu saya dipaksa oleh keadaan untuk menjadi tulang punggung. Ayah saya meninggal pada saat saya lulus SMK. Jadi saya harus cari duit, cari nafkah untuk ibu dan kakak perempuan saya. Jadi saya pilih untuk bekerja dan tidak kuliah waktu itu. Sampai hari ini masih bekerja? Bekerja masih jadi karyawan. Jadi karyawan bidang apa? Itu di bidang makanan. 5 tahun saya jadi pesulap. Saya mundur ke belakang dulu. 5 tahun saya jadi pesulap. Tahun ke-6 saya mengalami kejenuhan. Waktu menjadi pesulap tuh ngapain aja? 2017 bulan Desember itu job pertama kali saya jadi pesulap. Dari situ akhirnya karir saya berkembang selama 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun itu saya benar-benar mencari nafkah dari sulap waktu itu. Dari sulap? Berapa pertama kali dapat duitnya? 300.000. Tahun 2007. Jadi apa? Itu yang anak kecil itu ya? Jadi pesulapnya tapi di panggung. Di panggung ya? Di panggung kita yang main. Yang nonton itu pengunjung kafe. Wih, jadi sulapnya apa waktu itu? Ingat? Sulapnya jadi kita main mentalism. Mentalism itu kayak Corbusier. Jadi kayak gitu. Tapi ketika ada pengunjung yang VIP, dia minta, Mas ke table kita dong, main close up. Oke, silakan gitu. Itu satu malam job pertama. Nah, singkat cerita 5 tahun saya jadi magician, saya mengalami kejenuhan. Dan akhirnya apalagi ya yang saya pengen coba. Saya hobi main Rubik. Di tahun kelima itu. Di tahun kelima itu saya main Rubik. Dari tahun 2010. Itu tahun berapa tadi? 2010. Oke. 2010 saya suka main Rubik. Saya belajar sama teman saya yang pesulap juga. Jadi waktu ninggalin sulap tuh nggak kesel, nggak sayang? Kalau sayang sebenarnya pada saat itu ada perasaan sayang ya. Tapi kebetulan juga pas 1 tahun belakangan itu memang saya tidak ngiklanin ke IO. Beberapa teman IO juga udah pada kebetulan bubar. Kebetulan bubar. Jadi kita desperate juga, putus asa sebagai seniman gimana lagi nih, ya udah kita coba cari jalan lain. Rubik ketemu teman sulap itu. Belajar, saya bilang namanya Daya.
Nah, dia ajarin gue dong gitu. Ajarin gue main Rubik. Dia itu dia punya toko mainan itu ada di Kerawang. Oke. Salah satu mall di Kerawang. Daya ajarin gue dong. Ajarin gue dong. Gue bayar 500.000. Biasa pesulap dibayar, nih bayar bos. Iya bayar. Karena saya pengen bisa. Terus akhirnya yaudah bayar mah nanti gampang sama teman. Yang penting kasih waktu seminggu untuk belajar. Ternyata dalam waktu 3 hari, alhamdulillah saya bisa. 3 hari doang udah bisa? Menurut dia itu cepat. Oh, saya aja nggak bisa sampai hari ini nggak bisa. Rubik di saya ada 5. Tapi nggak pernah main, masih di kotaan. Tapi niatnya mau main Rubik, mau belajar, tapi belum mau. Belum mau ya? Nggak usah dipaksa kok. Terus habis itu? Akhirnya 3 hari selesai. Karena keinginan untuk tahunya tinggi, saya ngelihatnya kan di acara Guinness World of Record. Kalau anak kecil umur 5 tahun bisa main Rubik, kenapa saya enggak? Nah setelah singkat cerita lagi, saya bisa main Rubik, masih ada yang kurang lagi nih kok. Saya main Rubik 2 tangan. Kalau 2 tangan harusnya bisa 1 tangan dong. Tangan kanan itu 1 Rubik. Itu waktu itu kepikiran, tangan kanan 1 Rubik, tangan kiri 1 Rubik. Kita dianugerahi 2 tangan. Kenapa kita nggak mainnya 1 tangan, 1 tangan? Jadi 2 tangan dapat 2 Rubik. Saya pelajarin 1 tangan. Saya pelajarin 1 tangan, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu saya latihan, minggu ketiga sudah lancar. Dan sekarang sedang membiasakan untuk tangan kiri. Jadi kanan udah lancar nih? Berapa lama belajar? Kalau untuk kanan belajarnya itu sebenarnya cuma cukup sehari, tapi membiasakannya 2 minggu. Oh, membiasakannya 2 minggu. Membiasakan untuk tangan kanan kan dari 2 tangan ke 1 tangan itu nggak gampang. Kalau saya juga sama, saya untuk semua hal, saya kanan kiri bisa. Nah, seimbang gigi, gitu kan? Tangan kiri bisa. Cuma sekarang yang lagi belajar dia nulis tangan kiri. Tapi kalau saya sekarang, misalnya mandi, ngambil apapun, main sumpit apa semua, tangan kiri saya bisa. Udah bisa ya? Udah bisa, karena sudah belajar juga. Cuma sekarang lagi belajar nulis tangan kiri. Wow. Tapi masih belum merasa rapi tangan kanan, tapi udah bisa. Itu. Setidaknya bisa dulu. Bisa. Itu udah awal yang baik. Saya karena waktu itu baca di buku, otak kanan kiri harus seimbang karena gitu. Itu dia. Karena sekarang kanan udah bisa, sekarang kiri. Kiri saya apa kiri? Kalau kiri itu masih 50%. Tapi udah bisa. Belum cepat. Kalau yang kanan udah lumayan cepat. Tapi basicnya masalah di Rubik ini bukan cepat atau tidaknya. Mikirnya. Betul. Gimana caranya dari ratusan Rubik's Cube yang ada itu kita buat jadi sebuah karya seni. Karena saya bukan seorang speed cuber. Kalau speed cuber itu kan main Rubik cepet-cepetan ikut kompetisi menang. Itu hebat. Saya belum nyampe ke sana dulu nih. Saya mau ngulik-ngulik yang Rubik dulu nih. Siap, silakan. Oke, Rubik ini kan pasti ada cara-caranya juga ya? Ada rumus? Ada rumusnya juga. Itu harus dihafal. Harus dihafal. Harus dihafal dulu. Pernah kejadian seminggu saya nggak megang Rubik, saya nggak latihan Rubik. Hari ke-8 saya ngeblank. Saya harus buka catatan saya rumusnya dari nol lagi. Dan itu prosesnya benar-benar dari nol lagi, nggak gampang. Butuh waktu 3 hari kurang lebih untuk membiasakan itu. Oke, sehari latihan berapa lama untuk yang? Sehari saya biasakan bangun tidur itu olahraga, mandi, sebelum beraktivitas itu saya latihan dulu. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Habis itu berangkat aktivitas, pulang aktivitas, mau tidur, saya latihan lagi. Kayak makan nasi, bos. Saya besok lagi, taruhan saya lagi mau nggak? 1 bulan saya bisa. Ayo. Keren. Tukeran sama handphone lagi. Ternyata teman saya nggak ada yang berani lawan saya. Saya saksi nih, saya saksi. Nggak berani. Saya tantangin semua nggak ada yang berani. Gimana? Aduh, lama-lama yang dulu habis semua 1 badan jam tangan hilang. Karena saya punya kemauan, saya tinggal niat aja. Kelihatan kok. Iya. Kelihatan kok, Mas. Luar biasa. Terus selain yang gini, kan itu ada yang apa? Ada kecil yang, juga bisa. Ya, ada yang kecil. Itu sebenarnya 3 kali 3 juga, tapi ukurannya aja mini. Itu bisa diaplikasikan juga untuk mosaic art. Oke, saya tanya lagi, sudah lanjut itu. Tadi kan latihannya udah, semuanya udah, ya kan? Udah kayak udah makan nasi. Ya. Siang nggak latihan siang? Kalau siang nggak. Nggak, siang. Itu istirahat otak dulu. Oh iya. Istirahat dulu. Oke. Terus selain itu mengasahnya apa lagi selain latihan itu juga? Kalau untuk latihan itu, ya tetap latihan tetap itu ya? Tetap. Oke, sekarang saya mau melangkah lagi. Keluar ide bikin suatu seni dari Rubik tuh idenya dari mana? Saya lihat jarang banget nggak ada segala. Saya sampai hari ini browsing juga nggak ada, cuma kamu doang yang keluar. Betul, saya pun sama. Saya browsing di Google, saya browsing di YouTube. Seniman Rubik pakai Rubik's Cube ya, Rubik's Cube mosaic art dari Indonesia itu saya cari sampai scroll bawah itu belum muncul. Berarti kamu satu-satunya? Untuk saat ini ya. Yang pakai tangan kanan, satu. Ya, pakai tangan kiri udah ada. Tangan kiri. Mungkin ada yang gidal kali. Untuk 1 tangan belum ada. Belum ada. Tapi kalau yang seniman Rubik itu yang pakai 2 tangan, bikin itu juga udah ada. Untuk yang 2 tangan bikin ada. Ada. Oh, yang kanan
kanan sendiri nggak ada? Yang satu tangan baru saya. Baru saya. Tepuk tangan dong. Nanti kita bikin yang tangan kiri. Oke, siap. Tangan kiri buat ini bos, sikat gigi juga tangan kiri. Oke, terus mulai tadi balik lagi, mulai kepikir bikin seni dari Rubik itu mulai kapan? Kok bisa tiba-tiba muncul ide itu gimana sih? Oke, 1 tahun yang lalu, tahun 2019 awal itu ada teman yang ngasih ide sebenarnya. Itu teman yang ngasih ide. Ya, kira-kira kalau kita bikin lukisan gimana? Ya udah bikin lukisan. Saya juga bisa gambar soalnya kan. Tapi ternyata yang dia maksud adalah lukisan yang dibuat bukan dengan media kanvas dan cat. Terus pakai apa dong? Pakai Rubik. Lu bisa bikin Rubik kan? Kata dia gitu. Oke, gue coba. Dia bikin polanya. Dia mau dalam satu sisi Rubik itu polanya 2 kanan merah, 2 kiri kuning. Dan akhirnya pola itu kebentuk oleh saya. Dia mau cuman waktu 1 menit. Oke, saya rubah. Nanti juga Kobas mau, kalau mau misalkan dari satu sisi itu yang ujungnya warna apa, itu saya bisa. Bisa. Itu basic untuk bikin mozaik art pakai Rubik. Basicnya harus bisa itu dulu. Harus bisa itu dulu. Kalau itu bisa, Kobas pun siapapun teman-teman pasti bisa. Karena dalam seni Rubik's Cube mozaik art ini sebenarnya bukan seorang seniman yang hebat, tapi kemauannya yang tinggi. Siapapun bisa. Oke, gitu. Oke, berapa lama tuh mikir apa prosesnya tuh dari ini lukisan? Jadi kayak saya kan pernah bikin tuh. Oke, siap. Kan saya kasih wajah itu. Betul, foto wajah ya. Itu gimana itu? Dari berapa lama? Foto wajah masuk klien ke kita, itu kita bikin kurang lebih 2 hari. 2 hari? 2 hari dibikin dari yang biasa, kita edit satu persatu jadi bentuk mozaik. Jadi yang lamanya tuh ngedit itu juga di situ, ya? Betul. Setelah 2 hari, kita masuk ke proses eksekusi menggunakan Rubik. Itu butuh waktu sesuai dengan jumlah Rubiknya. Kalau 730 Rubik, kurang lebih 730 menit. 7 jam 30 menit. Kalau misalkan 300 Rubik berarti 3 jam kurang lebih. Karena kita ambil pukul rata-rata satu Rubik itu selesai satu sisinya 1 menit kurang lebih. Jadi kalau misalkan 700 Rubik 7 jam, 300 Rubik 3 jam. Kurang lebih kayak gitu. Makanya mahal, Bos. Iya, wajar aja ya. Pertama mahal banget pertama kali bikin. Ternyata susah juga ya. Pegel ya. Karena kebetulan karena ini hobi yang menghasilkan, jadi dari 50 karya yang sudah pernah saya buat, 50 karya. Yang terakhir itu ada kemarin dari salah satu perusahaan. Sebelumnya itu saya juga pernah bikin wajahnya Pak Jokowi juga kan. Nah itu 50 karya total per detik ini. Dan itu memang saya mengerjakannya tanpa beban. Artinya memang karena hobi. menikmati. Jadi pegel itu hilang gitu. Karena ketika ngeliat hasilnya pegel semua hilang. Terus terutama ketika ada dari 50 karya itu beli semua itu ya? Kalau dari 50 karya saya ingat karena kalau saya kemarin kan bikin di film kan. Tapi ada nggak yang karya benar-benar beli satu Rubik itu yang beli putus sampai saat ini belum, tapi kalau video 50% banyak. Iya, karena video udah pasti murah. Kalau saya pernah nggak ya? Kan belum ada itu. Betul. Kalau andai kan gue bikin wajah gue, Raja IT. Betul. Figuranya gimana? Figuranya bisa kita tinggal dilem-lem aja gitu ya? Enggak tinggal dilem. Jadi kita nanti ada treatmentnya ketika Kobas mesen itu, cari spot yang Kobas mau mana, kita pasangin bingkainya. Contoh di sini, kita pasangin di sini. Contoh ya. Nanti ada treatment bonusnya itu senimannya akan datang nyusun di sini. Oke, itu yang mahal juga itu ya? Itu nyusunnya bukan dibawa. Oh bukan ya? Jadi di situ itu bisa dicopot, bisa misalnya saya pindah tempat bisa? Kalau pindah tempat bisa, cuman khawatirnya takut. Jadi harus di situ ya? Jadi harus tempat yang bagus. Senimannya diajak untuk pindah-pindahin. Boleh. Jadi gitu ya? Ya. Oke. Itu khawatirnya. Tadi apa namanya? Dari Mas sendiri, pengembangan ke depan apa sih dari seni ini kan belum ada yang menyaingi juga. Hanya kamu satu-satunya. Ada nggak pengembangan ke depan yang ingin dicapai supaya orang banyak lebih tahu lagi? Oke, pengembangan ke depan memang saat ini saya dan tim, ini saya punya tim ya. Tim ini teman-teman dari beberapa seniman termasuk yang udah diundang Kobas juga. Nah, tim ini adalah orang-orang hebat dan mereka di dalamnya itu punya pemikiran yang luar biasa untuk kemajuan Rubik's On Demand ini. Dan di Rubik's On Demand ini kita punya wacana untuk go internasional. Karena kemarin kita sudah berhasil menggebrak dunia internasional lewat Rich Brian. Nah, Rich Brian ini sudah membantu mempromosikan karya Rubik saya di Amerika pada saat itu. Dan kita harus mengulang itu. Karena kita sudah tahu formulanya. Tinggal kita ulang. Jangan lupa kemarin bantu juga nih ya. Karena Rubik On Demand ternyata saya bacanya Rubik on demand. Nggak katakan on demand masalahnya. On demand. Jadi itu yang akan dicapai ke depan. Betul.
berharap untuk go internasional. Pernah nggak bikin gini salah? Salah dalam arti apa dulu nih kok? Lagi stres, kan itu kan 3 jam. Nggak konsen gitu, lama gitu. Oh pernah. Itu pernah. Pernah. Begitu salah, bingung. Pas hasilnya jadi kita lihat, ini kok hidung agak mencong gitu. Itu serius beneran. Karena kalau saya pribadi kan ngelihatnya dari dekat. Dari dekat mah sama aja warna tuh. Begitu udah dari jauh, oh iya kok, aduh matanya kok kurang ya. Akhirnya kita kasih sentuhan terakhir. Kita colok aja, comot, ambil satu yang kurang, ambil lagi sesuai dengan pola. Pernah nggak dalam proses itu mood lagi drop? Mood lagi drop banyak. Mood lagi emosi juga nggak enak banyak. Capek, andrit. Betul. Itu pernah banget. Pernah, ya? Tapi balik lagi ketika udah ketemu Rubik, karena itu hobi, hilang. Alhamdulillah itu ya hilang. Terus terima murid nggak kalau orang mau belajar? Terima murid beberapa bulan yang lalu saya udah buka kursus singkat tapi private. Bisa dipanggil di sini? Oh bisa, kenapa enggak? Saya mau belajar kalau itu. Catat. Nggak, ini serius. Saya karena katanya kalau saya ini ya, saya kan lagi khusus buat Kobas. Ya karena saya melatih kan otak kanan, otak kiri. Terus terang aja. Terus kenapa saya belajar juga pakai tangan kiri untuk menyimbangkan. Nah, hal yang paling baik untuk otak kanan kiri adalah Rubik dan juga jungle. Oh, juggling. Juggling itu ya. Juggling itu juga, tapi sampai hari ini saya beli juggling udah 1 tahun saya nggak pernah pakai. Saya belajar tangan kiri aja, nggak bisa. Aku ajarin nanti. Bisa ya? Aku bisa juggling. Kenapa kalau private itu, Bang? Kalau untuk private itu sebenarnya untuk per sekali datang itu 500.000. 500.000 ya? Ya. Oh bisa ya? Langsung diajarkan semua rumusnya, bagaimana cara aplikasiannya. Tapi satu hal yang tidak didapat di kursus lain. Kalau kursus Rubik lain, kalaupun ada ya, mungkin cuma sekedar bisa. That's it. Kalau saya enggak, saya mengajarkan psikologinya gimana caranya ketika bermain Rubik ini bukan hanya bisa, tapi bisa jadi sesuatu yang lebih lagi nantinya. Itu, catat, saya mau. Itu langsung ke DM bisa ya? Langsung ke DM bisa, langsung di situ kan di saya Instagram. Minggu depan mau latihan terus terang aja sama juggling. Untuk yang untuk yang Rubik ini ternyata riset membuktikan secara ilmiah bukan hanya untuk otak saja, tapi untuk orang-orang atau teman-teman yang penderita stroke. Yang suka marah, jangan main Rubik deh, tapi banting takut. Saya suka marah. Jadi tapi kalau lagi marah, kalau kayak gitu nggak apa dong, aman dong. Udah punya berapa Rubik di rumah? Total 730. Wih, 730. Berapa banyak itu? Mau tukeran sama handphone lu nggak? Oh kan handphone lagi ya? Udah dong handphone. Gue tantangin handphone terus kan yang berani. Gimana tuh? Gimana sih? Nantang kok sih gimana dong? Iya kan? Nah, sekarang kalau untuk Rubik ini, kira-kira untuk pemirsa di luar yang punya anak, umur berapa sih mulai bisa main Rubik? Pertanyaan bagus banget. Umur berapa harus diajarkan bermain Rubik? Tergantung anaknya. Umur 5 tahun pun saya pernah nonton videonya itu di Guinness World of Record. Ya ada tuh, saya orang Chinese itu yang 5 tahun. Gini yang juggling tapi tiga-tiganya jadi. Wow. Itu gue pernah gara-gara itu gue follow. Saya belum pernah bisa. Gila tuh dia. Jugglingnya bisa. Jugglingnya bisa tapi baru 3 ya. Baru 3 bola atau 3 Rubik. Rubiknya juga bisa, tapi kalau untuk juggling sambil main Rubik. Iya kan itu kan. Wow. Ya itu kan maksudnya otaknya gimana ya? Wow, keren banget. Dia, aku lihat tangannya waktu dia gini ya. Dia juga ya. Saya lihat. Iya, saya lihat juga orang China ya. Pakai kacamata. Iya, gila gini. Gue sampai anjir. Jadi setiap dia ngambil, puter. Iya, siapa yang puter? Ngambil kali puter. Dan nggak tahu yang diputer bagian mananya. Itu dia. Itu keren tanpa banget. Melihat loh dia. Tanpa melihat. Dia cuma gini-gini doang. Ada tuh, nanti gue juga pernah lihat itu. Itu keren banget. Itu masuk di Terus kalau kursus gue lagi balik ini. Siap. Kalau sama anak, 500 apa 500 2 anak sama 1 bapak. Kalau untuk ketentuan, ya ini kayaknya pertanyaan jebakan. Bukan jebakan, ini supaya teman-teman tahu nanti jangan-jangan nanti pas diundang anaknya 4, 500.000. Oh iya benar. Jadi nombok lah ya kan? Yang dimaksud itu per person. Oh per person ya, kalau 3 orang berapapun. Kayak renang ya, renang 2 orang anak saya. Berarti bayarnya untuk 2 orang. Betul. Bukan berapapun 1 untuk 2 orang ya. Betul. Kecuali itu waktunya lebih panjang dikit berarti ya, pasti ya. Betul. Dan balik lagi, ketika anak ini mau diajarkan Rubik ke dalam private course saya, itu yang harus dipastikan anaknya suka atau tidak. Itu dulu. Kalau tidak suka dan nanti dia masuk ke saya, khawatir agak lama. Oh, kalau saya paksain, harus bapaknya jaga. Wah, kalau itu boleh lah.
Ditungguin soalnya. Terus itu Rubik 700 diapain itu? Persiapannya 730 itu, jadi gini kok Bas, setiap seminggu sekali, saya dan tim itu bikin 2 karya. Seminggu sekali 2 karya itu 300 satu karya di sudut A, 300 di sudut B. Jadi satu hari itu bisa dapat 2 konten dalam seminggu, dalam 2 video, 2 karya. Dengan 730 itu tadi, jadi tetap berkarya dengan itu. Makanya kita sampai saat ini masih bisa pakai itu, karena belum pernah ada yang berani untuk beli putus. Iya. Oh, belum pernah. Ya, sampai hari ini saya juga, belum ada yang waktu berani. kamu kasih harga, saya juga langsung, waduh, mahal juga ya. Tapi kalau punya kantor yang keren, ya, itu luar biasa loh memang. Ya kan? Karena menurut saya ngumpulin gini susah loh, ya kan? Untuk saat ini. Terus ada videonya kan gitu. Ada videonya, dapat bonus video, dapat bonus juga. Mungkin kalau siapa tahu ada diskon itu nanti teman-teman lihat. Oh iya, diskon. Nanti ada ya? Bisa dibicarakan dengan tim. Karena aku nggak bisa memutuskan langsung, karena kan di sini kita punya timnya. Pernah dipanggil-panggil acara TV nggak? Gong Show. Oh, Gong Show pernah ya? Terus kemarin ada salah satu perusahaan yang ulang tahun, saya dipanggil langsung ke studionya mereka. Langsung. Ya. Dan yang ketiga ya di sini. Oh, saya ketika siapa tahu nanti selanjutnya ada lagi nih. Amin. Ya kan? Ini jadi kalau setelah pergi gini biasanya selain bawa satu pernah nggak kalau show itu bawa berapa? Berapa Rubik? Tergantung pada saat yang PT kemarin undang saya itu dia minta saya bawa 730 Rubik. Ya, langsung dibawa semua? Ya karena memang itu kan di order. Order tapi bikin video. Cuma dia pengen senimannya ada di situ. Oke, gue tanya lagi. Orang ngundang kamu, misalnya kayak perusahaan tadi itu, tujuannya untuk apa dulu? Supaya orang-orang nih tahu, gue mau ngundang si Reja ini, untuk promo ini. Kan orang nggak sudah nilai tambah, gue keluarin duit segini, dengan seni. Kan orang kan, iya dapat apa kan? Itu coba dijelaskan. Oke, kalau teman-teman mau ngundang saya ke perusahaan atau ke tempat manapun, yang pertama bisa melihat secara langsung prosesnya. Karena kan selama ini kan cuma lihat dalam video. Kalau di video kan bisa jadi itu yang di video bukan saya. Iya. Oke. Tiba-tiba saya mengklaim bahwa itu saya bisa main Rubik. Harus diundang untuk membuktikan itu. Nah akhirnya kebanyakan memang orang pengen ngundang itu. Cuman mereka mentok di budget. Tapi PT yang kemarin mereka berhasil ngundang saya dan akhirnya mereka bisa lihat secara langsung 730 Rubik itu saya susun dari awal. Ya, itu untuk apa mereka? Ya untuk kepuasan. Untuk kepuasan pribadi aja ya? Secara kepuasan pribadi. Itu gambarnya logo atau logo perusahaan itu apa? Ulang tahun, ucapan ulang tahun. Oh, kalau ulang tahun ya benar. Kalau ulang tahun sih. Ucapan ya, ulang jadi kalau ulang tahun juga bisa. Karena kalau memang kadang-kadang orang kan bingung untuk apa gitu ya. Kalau saya ulang tahun keberapa ya kan? Betul. Itu kayak kemarin tuh pas harusnya ya. Ulang tahun ke 40, 379 kuetar saya. Itu baru. Wih, keren itu ya. Keren. Ya memang untuk ulang tahun, untuk pesta pernikahan. Emas, berlian. Ya kan? Itu bisa juga dipasang dua-duanya tuh. Mempelai cowok, mempelai wanita itu bisa. Oke, kalau untuk gambar logo bisa juga? Logo bisa, tulisan bisa, wajah orang bisa. Sementara baru itu tokoh kartun bisa juga pernah bikin Mickey Mouse, saya bikin Maleficent, terus saya bikin apa lagi ya, Joker, karakter Joker. Nah. Oke, dari semuanya itu apa sih selama menjalani sebagai seniman Rubik ini stresnya apa sih? Stresnya itu di mata. Ya. Karena ketika nyusun Rubik, bayangkan Kobas, saya nyusun sehari itu 2 Rubik, 300, berarti total kan 600-700an lah. Itu mata pegel banget karena saya harus melihat warna yang itu lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak bermasalah karena sampai saat ini kan saya masih suka warna. Kalau dari segi money, oke. Kalau segi money sebenarnya untuk saat ini masih kisaran video. Video ya masih. Kalau dibilang oke, alhamdulillah oke. Ya, berarti... Tapi untuk yang beli putus belum. Ya, pernah mau mundur nggak? Waduh kok susah banget nih gue mundur aja dari Rubik. Pernah. Itu di titik 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu udah ada titik. Ada yang order ini ya. Iya. Ini apa lagi ya? Ini gimana caranya? Dan akhirnya ya udah itu semua terbayar lah di tahun kedua. Kalau saya kemarin kan bikin juga tuh. Kalau dengan harga segitu, itu suatu kepuasan sih lihat wajah saya dibuat gitu. Ya itu masih terjangkau ya. Masih kalau yang untuk itu kan malas sekali. Tapi kalau untuk suatu perusahaan yang besar mungkin untuk dipasang di lobby utama sih keren sekali itu. Terus di setel videonya waktu bikinnya ya. Betul. Dan ini mungkin edukasi juga buat teman-teman bahwa termasuk Kobas. Jadi kan tadi saya bilang bisa untuk logo, tulisan, wajah, sama tokoh kartun. Tulisan yang saya maksud contohnya gini, di depan kantor ada tulisan pintu masuk atau dalam bahasa Inggris entrance. Itu bisa pakai Rubik. Bisa ya? Persegi panjang gitu, entrance, tapi pakai Rubik supaya ada nilai lebih. Jadi ketika orang mau masuk gerbang perusahaan, Rubik nih. Oh, itu dulu lah. Itu lebih murah ya? Itu lebih murah. Oke, nanti di kantor yang baru
Masuk Kobas ganteng. Itu gantengnya. Kalau nggak nyobain ganteng nggak boleh masuk ruangan saya. Karena gitu. Ruangan saya harus nanti tuh, dulu kok. Ruangan saya tuh kayak gini Mas. Nggak bisa masuk kalau nggak ada. Iya, kalau kecuali kamu punya abang ini yang bisa. Kenal lagi. Itu berarti bisa tuh ya? Itu bisa. Iya, jadi teman-teman nggak cuma wajah ya, kalau itu pasti lebih murah harganya ya. Tulisannya welcome itu lebih murah. Iya. Karena nggak paling cuma itu ngitungnya kalau itu per rubik atau gimana sih? Oke, per rubik. Per rubik ya, jadi kalau misalnya makanya cuma 50 rubik, kita bayar 50 rubik? Iya. Oh, jadi bisa lebih murah. Kalau wajah saya ngapain? Saya bukan orang terkenal ya kan, tapi kalau yang tadi itu orang terkenal? Kobas TV. Ya, Kobas TV. Itu. Mau sih saya nanti setelah jadi. Saya lagi bikin ruang podcast yang baru. Di daerah mana kok? Depan, ruko depan. Oh, ruko depan. Lagi udah nutup atas, lagi disekat-sekat. Ya. Terus yang terakhir. Siap. Ya kan? Wah, terakhir. Belum terakhir sini. Karena kalau saya kan bukan Om Deddy. Saya bikinnya 30 menit. Cuma kalau lebih dari itu nggak ada nonton. Doain aja kayak Om Deddy ya. Amin. Jadi kan udah sama botaknya sama, tinggal saya nanti mau fitness. Oke. Ini badannya udah gede sih, bagus. Nanti gue pakai potongan. Tapi kalau Om Deddy kan Under Armour, saya Before 5 gitu. Before 5. Pakai kacamata, tapi hidung saya gini, takutnya kacamata melorot terus. Jadi mesti harus operasi hidung dulu gue. Jangan ya hokinya hilang ya. Betul. Dari semua itu ada nggak yang customer yang rewel? Mas kok gini aja Mas, videonya kurang Mas, ini ada nggak? Ada. Ada juga? Ada. Ternyata manusia banyak gitu ya? Banyak. Bukan banyak, satu. Ada ya? Gimana? Jadi dia minta, ini PT yang kemarin nih, saya nggak mau sebut nama. Karena jangan. Terus. Jadi memang mereka luar biasa banget percaya sama kita. Tapi di awalnya mereka bilang bahwa saya pengen warna hasilnya nanti itu warnanya ada warna ungu. Sedangkan Rubik nggak ada warna ungu kan? PR banget gitu. Gimana caranya? Pakai stiker. Harus diganti stikernya dulu. Bisa. Kita kasih harganya untuk ganti stiker sekian, untuk biaya pemasangan stiker sekian, lalu video Rubiknya sekian, totalnya ternyata lebih mahal lagi gitu kan. Yang biasa aja mahal, apalagi ditambah dengan stiker warna ungu. Iya, bisa. Berarti dia suka warna pink pun semuanya warna pink bisa. Bisa ya. Dan mohon maaf Kobas, ini dijadiin merchandise. Di sini ada gambar Kobas, di sini ada Before 5. Bisa juga. Bisa dijadiin merchandise buat Raja IT nanti. Bisa juga ya. Ternyata banyak pengembangannya, nggak cuma ini. Banyak orang yang nggak tahu tapi. Betul, makanya edukasi ini penting banget. Ini podcast yang terima kasih banyak nih bisa diundang. Ya, karena orang banyak nggak tahu kalau ternyata bisa jadi merchandise. Ya. Ya dari kan? podcast inilah edukasinya jadi banyak nanti. Teman-teman yang banyak tahu. Tapi minggu depan saya kelihatannya mau belajar sih terus terang aja. Boleh, siap, silakan. Oke. 2 pertanyaan terakhir saya. Sebelum kita menuju ke yang keren-keren. Siapa yang paling menginspirasi kok bisa jadi seniman Rubik ini? Giottardo, seniman dari Italia. Wih, ngeri sampai Italia juga. Kenapa dia? Ya, jadi dia itu satu orang seniman Rubik's Cube Mosaic Art yang pertama mempopulerkan ini. Sekarang dia jadi duta besarnya Rubik's Official. Rubik's Official itu Rubik yang memang resmi di dunia. Di Inggris adanya. Nah, dia itu yang sudah banyak banget menghasilkan karya dan semuanya 100% duit masuk. Kalau dia. Iya. Kalau saya kan akan next pasti. Amin. Makanya dari dia dulu idolanya. Di Indonesia sampai saat ini masih belum yang berani melakukan ini dengan konsisten sampai 50 karya. Terutama dan 50 karya itu semuanya diselesaikan. Pak Jokowi tahu nggak ini? Pak Jokowi belum tahu, tapi Kaisang udah tahu. Ya, Kaisang harus tahu, panggil dong. Ini Kaisang udah tahu. Ini seniman nggak ada. Karena satu-satunya di Instastory, Kaisang udah lihat kok. Tapi belum ada respon aja. Kalau saya sukanya Gaudi yang bikin gereja di Barcelona itu. Wow. Makanya saya terinspirasi dia tuh semuanya tuh bangunannya itu semua ada mosaiknya juga dia. Dia suka mosaik yang ada itu, tapi dia kaca-kaca. Tidak ada, semuanya alam gitu. Keren. Oke. Gereja yang paling bangunnya 100 tahun kalau nggak salah. Wow. Gereja di Barcelona. Barcelona ya? Iya. Namanya Gaudi. Namanya Gaudi. Iya. Nama senimannya? Nama senimannya Gaudi. Oke, terakhir kasih semangat dong buat seniman nih. Mungkin ada seniman lihat nih biar semangat lagi nih. Ternyata seorang seniman Rubik aja bisa bertahan ya. Oke, buat teman-teman seniman dimanapun kalian berada, apapun seni yang kalian sedang tekuni saat ini, yang pasti konsisten, disiplin, dan tetap berkarya. Kenapa? Karena percaya atau tidak, saya dari teman-teman Rubik's On Demand, Rezalus, justru di tengah pandemi ini saya mendapatkan banyak rezeki dari Rubik ini. Jadi jangan pernah hilang harapan karena kita masih bisa cari peluang di tengah pandemi. Itu aja. Oke, tolong yang produsen-produsen tetes mata mau jadi brand ambassador bisa? Loh iya dong. Loh kan tentunya itu. Siapa tahu kalau ada
pabrik tetes mata, Insto atau apanya boleh dong. Terus iya juga ya. Mau mata Anda lebih tajam? Iya, Anda mau lebih tajam? Oke ini. Iya kan? Karena kan tadi aku lihat paling titik rendah kan mata paling susah, men. Itu terinspirasi dari Sri Mulat ya. Kalau minum gitu. Oke, kita lihat sekarang langsung ya. Gimana nih kalau ini kalau gini? Oke, jadi aku mau kita bukan lihat cepatnya, tapi bisa di tangan satu. Karena memang kelemahan saya memang belum bisa cepat, jadi baru bisa yang lama. Nggak perlu cepat. Usaha pun nggak perlu cepat, yang penting ada proses konsisten. Ada yang belain. Oke teman-teman. Kecuali YouTube saya harus cepat. Itu pengecualian. Oke teman-teman. Boleh kok Bos kalau mau sambil ngobrol juga nggak apa-apa. Iya, sambil ngobrol bisa. Tapi memang saya rencananya memang mau latihan dulu Mas. Tapi pas banget. Saya memang rencana mau mengundang terus memang mau latihan. Tapi di kantor aja nak. Karena gue mau ningkatin otak saya. Ya, ini bagus juga kok buat motorik. Menghilangkan atau mengurangi kepikunan. Oh serius ya? Ya. Karena kan untuk mengingat rumus dan mengingat pola itu kan nggak gampang. Kalau juggling juga bisa juggling? Juggling bisa. Kalau ada bolanya sih aku juggling deh. Wih deh. Itu juga belajarnya karena penasaran. Bukan karena tapi pengen. Tapi juggling paling bagus untuk otak. Salah satunya. Oh gitu. Saya baca. Kalau saya baru tahu. Saya kan hobi baca buku. Oke. Makanya saya sengaja beli. Pantesan buku banyak banget ya koleksinya kok, Bas. Banyak banget. Kalau kita gini, setengah muda, cuma ilmunya dari buku. Kalah sama anak muda-muda. Iya, betul. Oh, tangan satu gini megangnya juga harus belajar juga ya? Gak sembarangan ya? Iya, megangnya harus belajar juga, harus latihan juga. Karena kalau nggak dibiasain bahaya juga. Kalau tutup mata pernah nyoba nggak? Tutup mata pernah nyoba, tapi itu awal-awal banget. Awal banget? Kalau sekarang harus latihan lagi. Harus latihan lagi ya? Iya, karena itu nggak gampang. Nggak gampang ya? Iya, benar. Emang semua butuh proses ya? Betul. Nah ini udah hampir jadi. Ini udah tinggal dibumbuin aja dikit. Dengan beberapa jadi kalau gini, rumus. kita itu harus tahu juga. Urut-urutannya kalau salah tuh harus gimana itu ya? Kalau salah back dari awal lagi atau kita langsung pakai rumus cadangan. Dan ada semua ya? Diajarin semuanya. Diajarin semua. Tepuk tangan. Luar biasa loh ini ya. Ngeri sekali loh nih. Waduh, jangan ngeri. Pak Usin bisa nggak nih orang Rusia? Kalau aku 2 tangan jujur udah lama nggak pakai 2 tangan. Udah hampir 2 tahun nggak pakai 2 tangan. Malah jadi lebih lama. Oh. Ini hasilnya ya. Yang mana nih yang keren? Ini ya, Budi. Ini dia. 1 menit 50 detik. Hah? Kok tumben? Biasa 3 menit loh. Iya. Oh karena ada Kobas kan jadi ada cepet saya ya? grogi kamu. Kok grogi jadi cepet? Oh, gimana ceritanya ini? Nah ini ya hasilnya ya? Ah ini. Ini kalau nggak salah. Nanti bisa lihat di Instagramnya juga Rubik's On Demand. On Demand. Nah ini bahasa Indonesia. Rubik's On Demand. Itu Tokopedia pernah juga. Tokopedia pernah juga ya? Saya juga ada di sini ya? Di sini ada. Kalau yang di video kompilasi ini belum, tapi kalau video Kobas sendiri ada. Ada ya? Di postingan sama istri juga ada. Iya, sama saya istri ya. Iya. Itu aku posting juga. Aku tag kok. Jadi teman-teman kalau mau nanti langsung aja follow Rubik's On Demand. Kalau yang untuk yang ini berapa kemarin apa? Oh kalau untuk keluarga kan yang diskon ya keluarga ya. Kalau untuk yang keluarga itu kan kita masih diskon gimana Bro Abe? Ini diskon masih ya. Nanti kan ada diskon. Tinggal langsung di DM aja ya. Tapi terima kasih nih waktunya. Sama-sama. Semoga menginspirasi. Amin. Dan tadi saya akan latihan besok. Amin. Nggak mulai minggu depan saya cek waktu. Siap. Luar biasa ya. Ada yang bisa? Ada. Ada yang bisa? 500.000. Oh dikasih handphone nih? Ya. Saya bisa kok. Saya bisa kok. Ayo Indra. 5 juta. Khusus lu. 5 juta. Gua tambahin lagi 10 juta. Oke, 5 juta nggak mau. 20 juta. Saya mau kok. Saya kok. 100 juta. Enggak. Bukan lu, ini loh. Ini. Ferrari. Ayo, Ferrari. Hey. Ferrari, ayo. Ferrari loh. Nggak mau, beneran ya. Nggak mau sini, nggak mau dia, aduh. Gue kasih kesempatan nggak mau, gimana? Sayang banget. Udah lu kalau gitu pakai mobil gue aja nggak apa-apa. Oke, pertanyaan ini sampai lupa sampai serunya gue. Maru Api, wih keren. Dunia Rubik pun dikumpas tuntas sama Bang Bas. Saya punya pertanyaan nih Bang. Kira-kira tips dan trik agar bisa main Rubik apa Bang? Jujur saya nggak tahu banget main Rubik. Kelihatannya susah banget. Kemudian siapa yang menjadi sosok panutan? Tadi kan udah. Udah jauh. Nah, gimana tuh? Triknya apa sih triknya? Oke, sekilas.
Triknya yang pertama harus sabar. Karena Rubik itu bukan mengajarkan untuk kita menghilangkan kepikunan, tapi harus sabar juga. Itu sabar. Yang kedua, konsisten dan disiplin. Ketika sudah sabar, konsisten sama disiplin, insya Allah itu akan mengikuti. Gitu. Tiga itu aja dulu deh. Berarti untuk saya cocok, karena saya suka marah. Jadi lu kalau gue marah, lu bawain Rubik aja, jadi gue inget terus, Bos. Sabar. Jadi lu mesti beli Rubik. Oke, dari Henny Marsha, sejak kapan Kak Resalus mulai suka main Rubik dan kira membutuhkan waktu? Udah dijelaskan tadi ya. Udah jelaskan tadi, langsung dapat buku saya. Oke, next. Kobas sukses ya, makin cute. Untuk Bang Rubik, bagaimana caranya main Rubik itu dan akhirnya bisa menyerupai sesuai gambar yang diinginkan? Tadi udah dijelaskan juga. Betul, ya. Udah membuat pola itu ya. Ya, oke, next. Apakah udah ada memecahkan rekor? Betul. Kalau untuk benar, ini pertanyaannya bagus. Ya. Karena saya bukan untuk Agus Pramono 1108 ya. Karena saya bukan seorang speedtuber, jadi fokusnya saya bukan ke cepet-cepetan dan ikut kompetisi lalu menang, tapi bagaimana dengan ratusan Rubik's Cube bisa saya bentuk atau bisa saya menjadi seni. Betul, menjadi karya seni. Oke. Jadi kalau untuk cepet-cepetan saya jawab untuk satu Rubik saya masih di angka 3 menit. Tadi 1 menit setengah? Tadi 1 menit 50 detik. 50 detik. Ya itu paling cepat lah ya. Tumben. Biasanya 3 menit sebenarnya. Berarti hoki saya nular nih. Wah, luar biasa. Oh gitu. Iya. Jangan lupa di-follow ya IG-nya apa tadi? IG-nya Des Chandra Kusuma ya. Mantap. Oh, sudah. Udah, oke. Itu aja, Mas. Siap, Kobas. Reja, makasih banyak waktunya. Saya juga makasih banyak. Terima kasih banyak. Kaosnya ini limited juga. Kaosnya ini keren banget. 100 piece only. Wow. Kita buat lukisannya juga lagi buat nanti saya taruh di kantor ya, di kantor saya yang baru. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Sehat, sukses bahagia. Terima kasih kemudian supaya kemudian sehat, sukses bahagia dan banyak rezekinya. Amin. Salam bengis. Salam bengis.